Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pertama, yaitu eksponensial dan logaritma. Tapi, pertama sekali kita akan jelaskan dulu membahas tentang eksponensial. Nah, eksponensial itu adalah bilangan perpangkatan. Bilangan perpangkatan itu dasarnya seperti ini contohnya. 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2. 2-nya 3 kali. Nah, seperti ini ya. Berarti jawabannya 8. Kalau 5 pangkat 2, berarti 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 5 kali 5. Jawabannya 25 gitu. Perpangkatan itu berbeda dengan perkalian ya. Jadi kalian jangan sampai salah atau keliru. 2 pangkat 3 itu tidak sama dengan 2 kali 3 gitu. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dipangkatkan sebanyak 3 kali. Jawabannya 8, bukan 6 ya. 5 pangkat 2 itu dikalikan sebanyak 2 kali. 5 kali 5, 25. Bukan 5 kali 2 ya. Oke, kita lanjut. Bilangan perpangkatan di SMK menggunakan variabel. Kita sudah tidak bermain lagi dengan angka-angka, tapi kita akan bermain dengan angka dan variabel. Nah, sebelum itu Ibu akan perkenalkan dulu bentuk bilangan perpangkatan. Bentuk umumnya seperti ini, X pangkat N, di mana X itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan seluruh bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. N itu artinya pangkat. Oke, atau eksponen gitu. Pangkat atau eksponen. Nah, untuk mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal eksponensial, kalian harus memahami betul dan menghafal sifat-sifat eksponensial. Sifat yang pertama, yaitu X pangkat N dikali X pangkat M itu dapat diselesaikan dengan cara X pangkat N ditambah M. Nah, jadi ciri-cirinya seperti ini. Bilangan bulatnya sama ya, harus sama bentuknya. Lalu mereka dikalikan, maka dapat diselesaikan dengan pangkatnya dijumlahkan. Ingat, perkalian dapat diselesaikan dengan perpangkatan yang dijumlahkan. Oke, contoh. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini dapat diselesaikan dengan cara 2 pangkat 3 ditambah 2. Maka 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 3, 2. Sifat yang kedua, X pangkat N dibagi X pangkat M. Tadi perkalian, sekarang sifat yang kedua itu dibagi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka caranya X pangkat N dikurang M. Nah, kalau perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Ingat ya. Contoh soal. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Maka jawabannya 2 pangkat 3 dikurang 2. Yaitu 2 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Cukup 2 saja. Maka jawabannya 2. Sifat yang ketiga, X pangkat N dipangkatkan lagi M, berarti pangkatnya 2 kali. Kalau pangkatnya 2 kali, kalian bisa kerjakan dengan cara X pangkat N dikali M, gitu. Jadi kalau pangkatnya 2 kali, cukup pangkat itu dikalikan saja. Contohnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti cara menyelesaikannya 2 pangkat 3 kali 2. Jawabannya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? Cari sendiri. Yang keempat itu, jika di dalam kurung itu dia perkalian 2 bilangan lalu dipangkatkan lagi. Contoh, X pangkat N dikali X pangkat M dipangkatkan P. Berarti dia 2 bilangan yang dikalikan lalu dipangkatkan lagi. Maka kalian bisa cari dengan cara X pangkat N kali P
dikali X pangkat M kali P. Seperti itu. Lalu bisa kita lanjutkan lagi. Ini kan memenuhi sifat pertama. Kalau bilangan bulatnya sama, lalu dia dikali, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, jadi X pangkat N kali P ditambah M kali P. Bisa dipahami ya? Contoh soal 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 4 dikali 2 pangkat 3 kali 4. Lanjut, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 12. Lanjut, 2 pangkat 8 tambah 12. Hasilnya 2 pangkat 20. Silahkan dicari 2 pangkat 20 berapa? Sifat yang kelima, jika kalian jumpa bentuk soal eksponensial yang seperti ini, X kali Y dipangkatkan M. Nah, jadi ada dua bilangan bulat yang berbeda, lalu dia dikalikan, lalu dipangkatkan M. Sehingga ini bisa diselesaikan dengan cara X pangkat M dikali Y pangkat M. Artinya pangkat ini untuk masing-masing bilangan yang dikurung. Paham ya? Contoh soalnya seperti ini. 2 kali 5 dipangkatkan 2. Maka ini cara menyelesaikannya 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jawabannya 4 kali 25. 4 kali 25 berapa? 100. Sifat yang keenam. Jika kalian jumpa perpangkatan yang pangkatnya itu 0, maka ini jawabannya pasti 1. Artinya, seluruh bilangan kalau dipangkatkan 0, jawabannya pasti 1. Ya, contoh. 1 pangkat 0, 1, 2 pangkat 0, 1, 100 pangkat 0, 1, X pangkat 0, 1. Intinya apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu jawabannya 1. Sifat yang terakhir yaitu jika kalian jumpa bentuk perpangkatan akar. Gini, bentuk akar A misalnya, akar dari A ini bisa diselesaikan dengan mengubah dia ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi A pangkat 1/2. Ingat, akar ini jika tidak ada basis, itu artinya pangkat 1/2. Tapi jika ada angka basis di sini, misal N, akar N dari A, maka ini cara selesaikannya A pangkat 1/N. Nah, contoh soal akar 3 dari 2, maka ini bentuk pangkatnya jadi 2 pangkat 1/3. Atau kebalikannya, 2 pangkat 1/5, maka ini bisa diubah dalam bentuk akar, jadi akar 5 dari 2. Atau seperti ini, akar 3 dari 2 pangkat 2, maka ini bentuk perpangkatannya 2 pangkat 2/3. Atau kebalikannya, 3 pangkat 3/5, maka ini bentuk akarnya akar 5 dari 3 pangkat 3. Jadi yang harus kalian ingat, untuk pangkat bilangan bulat itu sebagai pembilang, untuk basis sebagai penyebut. Ingat ya. Nah, silakan kalian ulangi menonton video ini sampai paham betul ke-7 sifat eksponensial ini. Sekian dari penjelasan Ibu, nanti Ibu akan kasih soal latihan. Silakan dipahami betul, jika ada pertanyaan, silakan bertanya lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.